Kenapa berdoa? Apakah kita berdoa hanya karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan? Ataukah kita berdoa pada saat kita sedang mengalami masalah kehidupan? Apakah kita berdoa karena kita ingin selalu dekat dengan Tuhan? Apapun pertanyaannya, temukan jawabannya di dalam doa. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi doa sebagai permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Berarti doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Dalam iman Kristen, berdoa bukanlah kegiatan rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk melakukannya. Berdoa juga tidak dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang penting atau mendesak untuk disampaikan kepada Tuhan, tetapi kemudian orang tersebut tidak pernah melakukannya kembali. Berdoa juga bukan suatu hal rutin tanpa nilai-nilai spiritualitas di dalamnya. Sebaliknya, berdoa adalah aspek yang sangat penting dari kehidupan iman seseorang. Doa adalah salah satu sarana bagi orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah wujud dari orang percaya menyatakan imannya kepada Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan doa adalah napas hidup orang percaya, sehingga ketika orang percaya yang tidak pernah berdoa, berarti dianggap mati rohaninya. Jika doa merupakan napas hidup, maka doa bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi doa adalah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ayat-ayat sebelumnya telah menerangkan tentang dari mana asal larangan tersebut yang disetujui oleh raja. Larangan yang berupa perintah untuk tidak menaikkan doa atau permohonan kepada apapun atau siapapun. Perintah yang disetujui itu dibuat berdasarkan iri hati terhadap Daniel karena dia lebih excellent. Dia lebih menonjol kemampuannya dari pejabat tinggi yang lainnya. Apa yang membuat Daniel melebihi mereka? Alkitab menuliskan, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa dia memiliki roh yang luar biasa? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Jelas Alkitab menuliskan, dia sering berdoa. Inilah yang dilakukan Daniel ketika dia mendengar surat perintah itu. Bukannya dia berhenti dari kebiasaannya, tetapi dengan berani, ia malah mengabaikan larangan itu dan melakukan kebiasaannya, sehingga ketika dia ditemukan, dia sedang dalam keadaan berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daniel harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya, bahwa biasakan hidup kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dalam setiap keadaan apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita. Atau jangan berhenti dari kebiasaan kita untuk memprioritaskan Tuhan, bahkan konsekuensinya adalah maut sekalipun. Alkitab tidak menjelaskan apakah Daniel bermohon kepada Tuhan supaya dia diluputkan dari hukuman karena ia sedang berdoa. Alkitab juga tidak menerangkan permintaan atau isi permintaan Daniel saat dia ditemukan. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah kehidupan doa Daniel. Kehidupan doa Daniel mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dengan terus datang kepadanya di dalam doa, apapun situasi dan keadaan yang kita alami. Kisah Daniel juga mengingatkan kita pada kisah tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Ketika ia menghadapi keadaan yang sangat sulit dan ia datang kepada Allah dan berdoa. Dalam doa ia mengatakan keinginannya, tetapi ia tetap memprioritaskan kehendak Tuhan di atas kehendaknya, sehingga yang dia sampaikan adalah biarlah kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali ia berdoa. Apa isi doa Yesus yang kedua dan ketiga itu? Apakah ia memohon agar dilalukan dari cawan tersebut? Terlepas dari apapun isi permohonan doa Yesus, intinya adalah Yesus tahu bahwa dia menemukan jawabannya di dalam doa, sehingga pada akhirnya setelah ia berdoa yang ketiga kalinya, ia mengatakan kepada murid-murid bahwa waktunya sudah tiba. Jadi doa dapat dilakukan di mana saja, tergantung situasi dan kondisi. Kapan saja, doa bukanlah aturan atau kewajiban yang Tuhan bebankan kepada orang percaya, melainkan kehendak atau keinginan Tuhan. Jika doa merupakan aturan yang harus dilakukan setiap orang percaya,
maka orang percaya berdosa jika tidak berdoa. Mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Hal ini bukanlah soal dosa atau bukan, tapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Bagaimana supaya kita dapat memiliki kehidupan doa? Sederhana saja, mulailah dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Belajarlah bersyukur. Berdoa saat kita memulai hari dan menutup hari kita. Bersyukur untuk setiap makanan dan minuman yang masih bisa kita nikmati. Berdoalah untuk saudara kita, orang tua kita, sekeliling kita, tetangga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, dan sampai pada bangsa dan negara kita, pemerintahan kita. Kita tidak harus berdoa dengan bahasa yang indah-indah dan puitis atau bertele-tele seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Doa adalah kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang Maha Besar di tangan orang-orang kudusnya yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang tak biasa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi anak manusia. Apapun jawaban doa yang kita dapatkan, perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita karena hanya di dalam Dia ada kepastian. Hanya saja perlu kita merubah cara pandang kita untuk menaruh dasar yang benar dalam berdoa dan menanggapi jawaban doa. Saudaraku, apapun keadaan saudara saat ini, kecil atau besarnya persoalan dan tantangan itu, temukan jawabannya di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.